Sahabatku, inilah kisah tentang azab nyata setelah peristiwa Karbala. Bagi mereka yang telah menumpahkan darah suci cucu Rasulullah, Imam Husain bin Ali, satu persatu para pembunuhnya ditimpa kehinaan dan kematian yang mengerikan. Ada yang wajahnya menghitam seolah terbakar. Ada yang tubuhnya membusuk sebelum mati. Ada yang kehilangan akal dan berteriak ketakutan hingga ajal menjemputnya. Dan ada pula yang mati dalam keadaan tubuh dipenuhi nanah dan ulat, hingga keluarga mereka menjauh. Karbala bukan hanya kisah pengorbanan, ia adalah saksi abadi antara hak dan batil, antara kemuliaan dan kehinaan. Di tanah tandus itu, darah cucu Rasulullah mengalir bukan untuk kekuasaan, tapi demi menegakkan kebenaran yang diinjak-injak oleh kekuasaan yang zalim. Namun ingatlah, Allah tidak tidur. Satu persatu mereka yang terlibat dalam pembantaian keluarga Nabi, mereka yang menumpahkan darah suci itu, disusul oleh azab demi azab, bukan azab akhirat, tapi juga azab dunia yang menghina, menyakitkan, dan ditonton oleh umat. Inilah kisah bagaimana Allah SWT membalas dendam untuk Sayyidina Husain bin Ali, dan bagaimana nama-nama yang pernah sombong di hadapan Ahlul Bait kini dikenang sebagai simbol kehinaan sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu dan kisah yang penuh makna. Mari kita awali dengan bersalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum itu, sahabatku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar terbaikmu di bawah sebagai amal jariah, agar kisah ini terus tersebar dan cahaya kebenaran tetap menyala di tengah gelapnya zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai umat Muhammad, tahukah kalian saat kepala Imam Husain dipisahkan dari tubuhnya, tidak hanya manusia yang menangis, bahkan pepohonan merunduk, bebatuan memerah, dan langit menurunkan hujan darah. Langit berubah warna angin menggila, seolah alam menjerit menyaksikan kezaliman yang tak terbayangkan. Cucu Nabi, pemimpin pemuda surga, dibunuh di tanah gersang oleh tangan-tangan yang mengaku bagian dari umat ini. Matahari tidak sanggup bersinar, awan menutup seluruh langit hewan. Hewan melolong, dan suara gaib terdengar dari langit dan bumi. Seakan seluruh ciptaan menolak peristiwa itu, menolak tumpahnya darah suci di bumi Karbala. Malaikat-malaikat turun, wajah mereka muram dan menangis. Mereka mencatat satu demi satu nama. Nama yang terlibat dalam pembantaian itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diadili di dunia dan akhirat. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menerima azab langsung, yang mencabut nyawa mereka dalam keadaan hina, penuh ketakutan dan kegilaan. Karena azab itu datang secepat darah itu menyentuh bumi. Karena ini bukan darah biasa, ini adalah darah keluarga Nabi. Dan barang siapa yang diam atas peristiwa ini, lalu merasa aman, sesungguhnya mereka telah kehilangan nurani, dan akan melihat bagaimana balasan Tuhan datang kepada mereka yang mengabaikan suara langit. Kematian para pembunuh Husain tidak dibiarkan lama oleh Tuhan. Satu persatu mereka menerima balasan di dunia. Ada yang dibutakan matanya, ada yang jasadnya membusuk, tidak diterima tanah, ada yang terbakar dalam kegilaan, ada yang lari dari bayangan sendiri karena dosa itu terlalu berat, bahkan untuk ditanggung oleh ruh mereka sendiri. Azab Allah datang secepat darah suci itu membasahi pasir Karbala. Langit menggelap seolah menolak menyinari bumi yang menumpahkan darah cucu Nabi. Bumi bergetar dan udara menjadi berat sesak oleh tangis malaikat yang turun menyaksikan tragedi yang melampaui batas. Seorang saksi berkata, "Aku melihat seorang dari mereka yang membunuh Husain tiba-tiba berteriak di malam hari, rambutnya memutih dalam semalam, lalu ditemukan mati dalam keadaan wajahnya menghitam dan tubuhnya mengeras seperti batu. Yang lain tersungkur dari kudanya dan tubuhnya hancur dimakan tanah. Ada yang tubuhnya tak bisa dikubur. Tanah memuntahkannya kembali setiap kali dikubur, hingga mereka dibakar dan abunya diterbangkan angin, dan tidak ada yang mau menyentuh sisa jasad mereka. Tanda-tanda ini bukan kebetulan, azab ini bukan dongeng. Ini adalah kenyataan yang diceritakan oleh sejarah dan disaksikan oleh bumi dan langit. Dan setiap tetesan darah Husain adalah saksi yang akan menuntut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat." Kebangkitan setelah Karbala, pembalasan oleh Mukhtar Az-Tsaqafi.
Kufah beberapa tahun setelah Karbala. Dunia belum melupakan tragedi itu. Langit Kufah masih menyimpan jerit tangis wanita dan anak-anak Ahlul Bait. Namun dari puing-puing duka, muncul sosok yang bersumpah menuntut darah suci cucu Rasulullah. Dialah Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, seorang pejuang cerdas dan berani. Dari Kufah, ia menggerakkan pasukan demi satu tujuan, menuntut balas atas darah Imam Husain bin Ali dan para syuhada Karbala. Di hadapan rakyat, Mukhtar berkata, "Demi Allah, aku takkan membiarkan darah Husain tumpah sia-sia. Aku akan mencari satu persatu para pembunuhnya dan menghadapkan mereka pada azab yang setimpal." Dengan izin Allah dan dukungan para pencinta Ahlul Bait, Mukhtar berhasil menumbangkan kekuatan para pelaku tragedi. Siapakah Mukhtar Ats-Tsaqafi? Nama lengkap, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqaf. Asal dari kabilah Tsaqif di Thaif, sama dengan suku Al-Hajjaj bin Yusuf. Mukhtar adalah seorang pria cerdas, licik, berani, dan memiliki kecakapan diplomatik tinggi. Ia belajar dari banyak sahabat besar, termasuk Ali bin Abi Thalib. Meski bukan dari keturunan Ahlul Bait, Mukhtar dikenal sebagai pecinta sejati keluarga Nabi, khususnya Imam Husain. Setelah syahidnya Imam Husain pada tahun 61 Hijriah di Karbala, banyak dari umat Islam yang menyesal tidak membela beliau. Di antara mereka, Mukhtar menjadi pemimpin pemberontakan yang menamakan dirinya Tsaratul Husain, atau penuntut darah Husain. Mukhtar menguasai Kufah dengan dukungan dari para pendukung Ahlul Bait dan kalangan Syiah, serta menyatakan bahwa ia bertindak atas nama Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib. Dengan legitimasi itu, Mukhtar memulai penangkapan dan eksekusi terhadap para pelaku pembantaian di Karbala. Siapakah Muhammad bin Al-Hanafiyah? Nama lengkap, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ibu, Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah dari kabilah Bani Hanifah. Siapa disebut bin Al-Hanafiyah? Ia disebut Ho bin Al-Hanafiyah karena ibunya bukan Fatimah Az-Zahra, melainkan seorang wanita dari kabilah Bani Hanifah yang berasal dari Yamamah. Wanita ini menjadi tawanan perang dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena itu, Muhammad disebut Rinan putra wanita dari Bani Hanifah Al-Asmas, ibni Al-Hanafiyah, untuk membedakannya dari putra-putra Ali yang berasal dari Fatimah, atau saudara tiri Hasan dan Husain. Putra Ali yang paling menonjol setelah Hasan dan Husain. Diakui sebagai sosok pemberani dan berilmu. Saat terjadi tragedi Karbala, ia tidak ikut karena sedang sakit parah di Madinah, bukan karena tidak mendukung. Namun, Muhammad sendiri dikenal lebih memilih jalan damai dan spiritual, menjauh dari kekuasaan. Karakter Muhammad bin Al-Hanafiyah, teguh zuhud dan rendah hati. Meski memiliki potensi memimpin, ia tidak merebut kekuasaan. Pernah berkata, "Aku bukan imam, aku hanyalah seorang pecinta keluarga Nabi." Beberapa nama penting yang dibunuh oleh Mukhtar. 1. Umar bin Sa'ad, panglima pasukan yang memimpin pertempuran melawan Husain. Umar bin Sa'ad adalah putra sahabat Nabi, namun hatinya dipenuhi ambisi dunia. Mukhtar memerintah agar ia dibunuh. Kepala Umar dipenggal dan digantung di Kufah sebagai pelajaran bagi para pengkhianat. 2. Harmalah bin Kahil. Siapa yang bisa membunuh bayi berusia 6 bulan? Tapi Harmalah sanggup melakukannya. Dialah yang menembakkan panah ke leher kecil Ali Asgar dalam pelukan ayahnya. Tangisan bayi itu terdiam, tapi jeritan bumi dan langit tak berhenti. Harmalah mengaku, "Setiap malam aku mendengar tangisan bayi dan melihat darah keluar dari panahku." Ia menjadi gila, disiksa rasa bersalah, dikejar mimpi buruk. Hingga akhirnya, ia dibunuh dalam keadaan hina, tubuhnya dipanahi seperti ia pernah memanah. 3. Khuli bin Yazid, orang yang membawa kepala Imam Husain ke istana Yazid, bersembunyi di rumahnya sendiri. Namun istrinya, yang muak terhadapnya, menyerahkannya pada Mukhtar. Khawli pun dipenggal di hadapan rakyat yang marah. Ia dibakar hidup-hidup oleh pasukan Mukhtar. Pak Shimr bin Dhi al-Jawshan, pembunuh yang mengeksekusi langsung kepala Imam Husain. Mukhtar membunuhnya dengan sangat kejam sebagai bentuk pembalasan. Diburu di tengah malam, diseret oleh pasukan Mukhtar dan ditebas pedang keadilan. Tubuhnya dilemparkan ke jalanan Kufah, dihina seperti ia pernah menghina tubuh Husain yang suci. 5. Sanan bin Anas, salah satu prajurit yang menyerang tubuh Husain setelah syahid. Ia dibunuh di hadapan umum oleh Mukhtar. 6. Ubaidillah bin Ziyad, melarikan diri ke Syam, bergabung dengan pasukan Umayyah. Namun dalam perang Khazir,
Ia dibunuh oleh pasukan Mukhtar yang dipimpin Ibrahim bin al-Ashtar. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Kufah, lalu diperlihatkan kepada Sayyidah Zainab. Dan ketika Sayyidah Zainab melihat kepala Ubaidillah yang dulu menyeringai saat kepala saudaranya ditancapkan, beliau berkata dengan tegar, "Segala puji bagi Allah yang menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan." Sebelum Mukhtar bangkit, Zainab telah lebih dulu menyalakan api kesadaran. Di istana Yazid, di hadapan Raja Durjana itu, ia berdiri, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai cahaya kebenaran. Ia berkata, "Wahai Yazid, lakukan apa yang kau mau. Tapi demi Allah, engkau tidak akan mampu memadamkan cahaya Allah, tidak akan bisa menghapus nama kami dari sejarah umat ini. Kau akan binasa, dan kami akan tetap dikenang." Kata-kata Zainab mengguncang umat, hati yang tadinya diam mulai bicara. Tangis mulai berubah menjadi tekad, dan benih kebangkitan Mukhtar pun tumbuh dari pidato-pidato Zainab di Kufah dan Syam. Wafatnya Yazid bin Muawiyah dan azab dari langit. Yazid bin Muawiyah, penguasa durhaka yang mencemarkan nama kekhalifahan, hidup dalam istana penuh kemewahan, sementara darah cucu Rasulullah menjerit dari tanah Karbala. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua dari dinasti Umayyah. Ia adalah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti tersebut. Yazid diangkat sebagai penerus oleh ayahnya, Muawiyah, yang telah membangun dinasti Umayyah setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pengangkatan Yazid secara herediter, turun-temurun, menuai penolakan karena bertentangan dengan sistem syura, musyawarah, yang sebelumnya berlaku di antara kaum muslimin. Yazid mungkin tidak memerintahkan langsung pembunuhan Sayyidina Husain, tapi ia menjadi simbol kezaliman dan kebejatan moral yang menolak hak Ahlul Bait, memberi kuasa penuh kepada orang-orang kejam untuk menindak Husain, tidak mencegah, tidak menyesal dan tidak menghukum siapapun atas tragedi Karbala. Maka secara moral dan politik, Yazid adalah dalang utama dan bertanggung jawab atas pembunuhan Imam Husain, walaupun secara teknis dia mungkin tidak mengucapkan perintah pembunuhan secara langsung. Setelah tragedi itu, Yazid mencoba membungkam kebenaran. Ia hancurkan kemuliaan Ahlul Bait, kirim kepala Husain ke Syam, dan pamerkan kemenangan palsunya di hadapan dunia. Tapi Allah Maha menyaksikan. Tak lama setelah tragedi itu, Yazid mulai dihantui. Wabah misterius menyebar di Damaskus menewaskan ribuan rakyat. Gempa bumi mengguncang wilayah Syam. Suara-suara tangisan terdengar dari istananya. Para pelayan bersaksi sering melihat sosok pria bersorban berdiri di tengah malam, menangis. Yazid bermimpi tubuh Husain yang bersinar, datang dalam tidurnya dan berkata, "Engkau telah menumpahkan darahku. Tunggulah azab Allah atasmu." Yazid bangun dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat, ia jatuh sakit. Tak sampai setahun setelah Karbala, Yazid wafat dalam keadaan hina, tubuhnya rusak, wajahnya membiru, dan tidak ada yang berani mendekatinya karena baunya yang busuk. Rakyat menolak memakamkannya di tempat mulia, ia dikubur seperti bangkai. Kisah pendeta yang masuk Islam. Salah satu kejadian paling mengguncang terjadi saat kepala Sayyidina Husain dibawa dari Karbala menuju Syam, ditancapkan di ujung tombak. Suatu sore, di sebuah kota kecil di Syam, seorang pendeta tua sedang menatap langit yang memerah. Ia mendengar pasukan mendekat dan melihat rombongan yang membawa kepala seorang pemuda di ujung tombak. Tapi yang membuatnya terpaku adalah cahaya yang terpancar dari kepala itu. Pendeta bertanya, "Siapakah pemuda ini? Aku belum pernah melihat wajah seindah ini bahkan pada para nabi dalam lukisanku." Pengawal menjawab ketus, "Itu Husain bin Ali, cucu Muhammad." Pendeta mundur kaget. "Muhammad, yang disebut dalam kitab kami sebagai penutup para nabi." Di malam harinya pendeta berdoa dan menangis. "Tuhanku, jika ini adalah kebenaran, tunjukkan aku jalan cahaya." Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Nabi Isa, Yesus, dan Nabi Muhammad SAW bersama-sama menunjuk ke kepala Husain. Isa berkata padanya, "Ikutilah cahaya itu. Ia cucu dari Nabi akhir zaman. Ia dibunuh oleh kaum zalim, dan kebenaran bersinar dari darahnya." Pagi harinya, pendeta memohon kepada pasukan agar diizinkan menyentuh kepala Husain. Ia menangis sambil berkata, "Wahai pemilik kepala suci, maafkan aku yang tak mampu menolongmu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dan engkau, wahai Husain, adalah hujjahnya." Ia mencium kepala itu, lalu bersujud di tanah. Beberapa penduduk Kristen yang menyaksikan peristiwa itu ikut masuk Islam. Sahabatku, kisah ini bukan hanya kisah sedih, tapi juga peringatan.
bahwa kezaliman tidak akan pernah abadi, bahwa darah para syuhada tidak akan tumpah sia-sia, dan bahwa cinta kepada Ahlul Bait adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita hingga akhir zaman. Mukhtar Ats-Tsaqafi adalah simbol balas dendam ilahi dalam sejarah Karbala. Ia adalah pria yang menggetarkan nama-nama besar yang berlumur darah suci Imam Husain. Bagi sebagian besar pecinta Ahlul Bait, Mukhtar bukan sekadar pahlawan, tapi pedang Allah atas kezaliman Kufah dan Syam. Jika engkau merasakan getaran di hatimu, sebarkan kisah ini. Subscribe, like, dan komen agar kita terus bisa menyebarkan cahaya ini kepada dunia. Dan nantikan kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.